warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang akan kami presentasikan yaitu perusahaan Salon Rose. Sebelum kita presentasi, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Naswa Novianti Saputri dengan nomor NIM 025011063. Perkenalkan, nama saya Previ Putri Artini dengan NIM 025011011. Perkenalkan, nama saya Triani Vicky Adini dengan NIM 025011015. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurani Fadilah dengan NIM 025011021. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NIM 025011005. Perkenalkan, nama saya Wulan Wahyuni dengan NIM 025011026. Perkenalkan, nama saya Alia Fatuna dengan nomor NIM 02501045. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naswa Novianti Saputri. Di sini saya akan menjelaskan bagian jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi secara kronologis. Setiap transaksi kami analisis terlebih dahulu untuk menentukan akun yang didebit dan yang dikredit. Melalui jurnal umum ini, kita dapat melihat dampak setiap transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan sebelum diposting ke buku besar. Oke, mari kita mulai. Pada tanggal 1 November 2024, Miss Rose mendirikan sebuah salon bernama Salon Rose dengan modal awal sebesar 20 juta rupiah dan peralatan sebesar 15 juta rupiah. Jadi, kami mencatat modal Miss Rose masuk menjadi kas di debit, peralatan di debit sebesar 15 juta. Dan modal Miss Rose keseluruhan masuk di kredit sejumlah 35 juta. Begitu juga soal berikutnya disesuaikan debit kreditnya sesuai dengan soal. Jurnal umum ini memastikan proses akuntansi berjalan rapi dan akurat sebelum masuk tahap penyusunan neraca saldo. Oke, kita akan lanjut ke transaksi berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Previ Putri Artini. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar adalah catatan akuntansi yang berisi kumpulan akun untuk merangkum transaksi setelah dicatat di jurnal umum. Buku besar dilakukan untuk mencatat akun seperti kas, piutang, utang, modal, dan beban secara terpisah dan terperinci agar perubahan saldonya terlihat jelas selama periode tertentu. Untuk memasukkan nominal ke buku besar, kita hanya perlu melihat dari tabel jurnal umum yang sudah kita kerjakan. Baik, untuk pencatatan buku besar, kita lihat di jurnal umum pada tanggal 1 November, kas dengan nominal 20 juta di debit, kita pindahkan ke dalam buku besar pada tanggal 1 November, kas dengan nominal 20 juta di debit dan saldo sebesar 20 juta di debit. Begitu juga untuk pemindahan akun lainnya yang ada di jurnal umum yang akan diposting ke buku besar. Perkenalkan, nama saya Triani Vicky Adini. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo dibuat untuk memastikan bahwa total saldo debit dan total saldo kredit dari setiap akun sudah seimbang. Tujuan neraca saldo adalah untuk mengecek apakah pencatatan di jurnal dan posting ke buku besar sudah benar. Kalau total debit dan kreditnya seimbang, berarti pencatatan kita tidak ada kesalahan matematis. Dari neraca saldo, setiap akun dari buku besar ditampilkan lengkap dengan saldonya. Kolom debit berisi akun yang saldonya debit dan kolom kredit berisi akun yang saldonya kredit. Contohnya, akun kas memiliki saldo sebesar 21.500.000 dimasukkan ke dalam kolom debit. Contoh selanjutnya, utang usaha memiliki saldo sebesar 5 juta rupiah, maka dimasukkan ke dalam kolom kredit. Setelah semua akun dimasukkan, total debit dan total kredit harus sama. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan di jurnal atau saat posting. Jadi, neraca saldo adalah langkah pengecekan sebelum kita membuat laporan keuangan berikutnya, seperti jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, neraca, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurani Fadilah. Di sini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian dari Salon Rose. Di sini saya akan membacakan
data atau jurnal penyesuaian dari Salonros. Informasi data penyesuaian pada tanggal 30 November 2024 adalah yang pertama, gaji pegawai pada bulan November yang akan dibayar bulan depan sebesar 3 juta. Yang kedua, peralatan yang disusutkan sebesar 15% dari harga peralatan. Yang ketiga, perlengkapan yang telah terpakai sebesar 1.500.000. Yang keempat, sewa ruko yang harus dilakukan penyesuaian. Yang kelima, dibayar beban iklan untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 5 juta. Untuk akun yang nomor pertama yaitu beban gaji karyawan ditaruh di debit sebesar 3 juta. Yang kedua ada utang gaji ditaruh di kredit sebesar 3 juta. Lalu untuk akun yang kedua adalah beban penyusutan peralatan sebesar 2.250.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 2.250.000. 2.250.000 itu didapat dari peralatan sebesar 15 juta dikali 15% ya, hasilnya 2.250.000. Yang ketiga ada beban perlengkapan sebesar 1.500.000 di debit dan perlengkapan sebesar 1.500.000 di kredit. Selanjutnya nomor 4 ada beban sewa sebesar 500.000 di debit dan sewa dibayar di muka sebesar 500.000 di kredit. Untuk yang nomor 5, beban iklan taruh di debit sebesar 5 juta dan beban iklan dibayar di muka di kredit sebesar 5 juta. Untuk total debit dan kredit harus sama, totalnya yaitu 12.250.000. Perkenalkan, saya Siti Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Pertama, kita masukkan semua saldo awal, neraca saldo sebelum disesuaikan, dan jurnal penyesuaian ke dalam kolom neraca lajur. Selanjutnya, kita hitung neraca saldo setelah disesuaikan. Contohnya, pada akun kas memiliki saldo sebesar 21.500.000 dan pada kolom jurnal penyesuaian tidak ada penyesuaian. Jadi, langsung kita pindahkan ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan pada debit sebesar 21.500.000. Karena piutang usaha di neraca saldo sebelum disesuaikan dan jurnal penyesuaian kosong, maka langsung saja kita pindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian pada akun sewa dibayar di muka, bisa kita lihat di neraca saldo sebelum disesuaikan sebesar 6 juta di debit dan di jurnal penyesuaian sebesar 500.000 di kredit. Maka debit kita kurangkan dengan kredit, hasilnya 5.500.000 kita tulis di debit pada neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu, kita pindahkan akun pendapatan dan beban pada neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba rugi. Untuk hasil akhirnya, debit sebesar 12.900.000 dan kredit 1.850.000. Karena hasilnya tidak balance, maka kita cari selisih antara debit dan kredit. Selisihnya kita hitung 12.900.000 kurangi 1.850.000, hasilnya 11.050.000 rupiah. Kita tulis di bagian kredit, sehingga hasilnya balance menjadi 12.900.000. Terakhir, akun aset, kewajiban, dan modal dipindahkan ke kolom neraca, termasuk akun prive. Karena hasil debit dan kredit di kolom neraca belum balance, kita cari selisihnya terlebih dahulu. 65.750.000 rupiah kita kurangkan dengan 54.700.000 rupiah. Hasilnya adalah 11.050.000 rupiah. Kita tulis di akun debit, sehingga hasil akhirnya balance sebesar 65.750.000 rupiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mulan Dewahyuni dan akan menjelaskan laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi ini bertujuan untuk mengetahui laba atau ruginya suatu perusahaan, yang mana jika pendapatan lebih besar dari beban, maka akan laba, dan sebaliknya, jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka akan rugi. Untuk mengerjakan laporan laba rugi adalah dengan memasukkan semua akun pendapatan dan beban yang diambil dari kolom laba rugi di neraca lajur, yang nantinya jumlah dari akun-akun beban ini dikurangi dengan jumlah pendapatan. Nah, di sini hasilnya pendapatan sebesar 1.850.000 dan bebannya sebesar 12.900.000. Karena di sini bebannya lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 11.050.000. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Untuk mengerjakan laporan ini adalah dengan memasukkan modal awal, kerugian yang tadi telah dihitung dari laporan laba rugi, dan prive yang diambil dari neraca lajur. Yang selanjutnya, untuk mengetahui besaran pengurangan modal itu dengan menjumlahkan rugi dan prive, yaitu 11.050.000 ditambah dengan 1 juta.
yang nantinya dikurangi dengan modal awal sebesar 50.500. Nah, hasil setelah dikurangkan dengan modal awal itulah yang menjadi modal akhir perusahaan sebesar 38.450.000. Baik, perkenalkan nama saya Alia Fatona. Di sini saya akan membahas terkait dengan neraca. Neraca digunakan untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan dengan memisahkan dua sisi utama, yaitu aktiva dan pasiva. Nominal aktiva dan pasiva diambil dari neraca lajur. Aktiva atau aset dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Aktiva ini merupakan semua harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pasiva, yaitu utang serta modal pemilik atas aset perusahaan. Aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Aktiva lancar ini memiliki umur kurang dari 1 tahun, sementara aktiva tetap memiliki umur lebih dari 1 tahun. Kita akan bahas terkait aktiva terlebih dahulu. Aktiva berisi kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan yang nominalnya itu diambil dari neraca lajur. Nah, di sini bisa kita hitung 21.500.000 ditambah 5.500.000 dikurangi 5 juta karena ini posisinya ada di kredit dan ditambah 4.200.000 hasilnya adalah 26.200.000. Ini merupakan total aktiva lancar. Kemudian untuk aktiva tetap berisi peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, nominalnya yaitu 22.500.000 dikurangi dengan 2.250.000, hasilnya adalah 20.250.000. Kemudian total aktiva lancar dan juga tetap yaitu 46.450.000. Kemudian kita akan bahas terkait dengan pasiva. Pasiva berisi utang usaha, utang gaji. Di sini ada nominal 5 juta ditambah dengan 3 juta, hasilnya adalah 8 juta. Dan modal misrose adalah 38.450 diambil dari laporan perubahan modal yang telah kita kerjakan tadi. Nah, sebesar 38.450. Total pasiva atau modal yaitu dari 8 juta ditambah 38.450.000, hasilnya adalah 46.450.000. Perlu dicatat bahwa hasil total aktiva dan total pasiva harus seimbang. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi sudah lengkap, benar, dan sesuai aturan. Di sini total aktiva yaitu 46.450.000 dan pasiva 46.450.000. Artinya ini sudah seimbang. Berarti pencatatan akuntansi sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan aturan.